Kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama, melainkan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka datang dengan keberagaman yang unik dalam kelas pembelajaran. Salah satu hal yang harus kita pahami bahwa masih banyak peserta didik dengan motivasi belajar internal yang rendah. Sesuai kodratnya, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Disinilah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video ini saya akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 SMP pada materi Kebinekaan Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, pembelajaran ini diharapkan juga meningkatkan 4 kompetensi yang harus dimiliki peserta didik di abad 21 yang disebut dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kreatif, communication atau kemampuan berkomunikasi, dan kolaboratif atau kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya membuat pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, gaya belajar dan minat peserta didik melalui survei menggunakan Google Form, wawancara, serta pengamatan di kelas. Setelah profil belajar didapatkan, maka selanjutnya merancang pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 SMP pada materi Kebinekaan Indonesia. Adapun penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan cara belajarnya. Hasil asesmen ini kemudian didiskusikan dengan guru bimbingan konseling sehingga didapatkan data profil belajar siswa. Sebelumnya, sudah dilakukan terlebih dahulu analisis kurikulum atau capaian pembelajaran untuk menentukan tujuan belajar, sehingga ditemukan apa cakupan materi yang akan kita ajarkan. Dari sinilah dibuat rancangan pembelajaran untuk kemudian siswa masuk ke tahap diferensiasi produk dan diakhiri dengan evaluasi. Kesemuanya ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang saling terkait, berkesinambungan, dan berulang sehingga menciptakan sebuah siklus. Seperti apa pembelajarannya? Simak video berikut ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh ketua Dari kelas. kepercayaan masing-masing dimulai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Adelia. Hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Yaitu adalah dengan cara kamu ikutin apa yang Bapak katakan, tapi jangan ikuti apa yang Bapak lakukan. Hidung, kepala, hidung. Lanjut ke materi sekarang. Ada yang tahu apa materi yang sebelumnya kita pelajari? Saya Pak, tentang kesatuan dan persatuan. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang Kebinekaan Indonesia. Anak-anak, kalau kalian melihat gambar yang Bapak tunjukkan ini, apa yang ada di pikiran kalian? Saya Pak, tentang saling menghargai perbedaan agama di Indonesia. Anak-anak, materi kita hari ini tentang keberagaman Indonesia. Adapun tujuan materi kita hari ini adalah, jadi negara kita itulah negara yang kaya akan agama, kaya akan budaya. Sekarang kita berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Silakan kalian berkumpul. Diferensiasi konten bisa dilakukan berdasarkan minat atau berdasar profil belajar peserta didik, seperti mengakses belajar dengan gaya belajarnya. Misalnya gaya belajar visual melalui gambar, gaya belajar auditori dengan cara mendengarkan penjelasan langsung. Sampai ini terjadi pecah belah, harus kita jaga sampai. Bagaimana cara menjaga kedamaian Indonesia? Dan kinestetik dengan memperagakan langsung. Anak-anak, ini dalam lembar kerja untuk kamu kerjakan. Silakan nanti kerjakannya secara berkelompok ya, oke?
Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Setelah memetakan kebutuhan murid, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gaya belajar auditori mencoba memahami materi keberagaman dengan mendengarkan lagu tentang toleransi. Adapun kelompok gaya belajar visual memaknai pengetahuan mereka melalui video pembelajaran. Dan kelompok kinestetik, mereka menanyakan ke temannya yang berbeda agama tentang cara dan gerakan dalam beribadah di agamanya. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran. Di sini ada kris tempat gereja, di sini ada masjid, di sini ada. Ini cara orang Islam berdoa. Ini cara orang Kristen berdoa. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan pembelajaran. Hasilnya dianalisis untuk mendapatkan data dan kesimpulan lengkap berdasarkan capaian dan perkembangan peserta didik. Pada tahap ini penting bagi guru dan peserta didik untuk sama-sama merefleksikan kegiatan belajar mengajarnya yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa pertanyaan evaluasi untuk guru dan siswa diantaranya sebagai berikut. Adapun pertanyaan evaluasi bagi siswa yaitu pertanyaan ini dibuat di dalam aplikasi Quizzes yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengisi evaluasi dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Pada akhir alur dari hasil asesmen selama pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diperoleh umpan balik berkelanjutan. Pembelajaran hari ini menurut saya asik. Gimana menurut Aal? Bagus. Gimana menurutmu? Menurut saya ini bermanfaat. Menurut saya ini bisa berpikir kritis. Demikianlah praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah Bapak Ibu saksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.